Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu guru baik ASN, P3K maupun non-ASN. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita sampaikan informasi terbaru terkait dengan perubahan penyaluran sertifikasi yang mana ini akan diambil alih oleh pusat. Kapan kira-kira berlakunya, ini kita akan mau bahas. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, baru-baru ini Kemendikdasmen menindaklanjuti paparannya pada saat RDP dengan Komisi 3 DPD mengeluarkan siaran pers. Siaran pers inilah merupakan produk hukum ya Bapak Ibu dari Kemendikdasmen. Tanpa siaran pers ini mungkin masih simpang siur informasi ini. Kita akan sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian siaran persnya. Jadi tanpa adanya penjelasan dari Kemendikdasmen saat RDP itu, maka siaran pers yang diterbitkan itu akan menjadi multitafsir. Nah, ini kemudian kita akan bahas di sini. Mengingat untuk transfer TKD sudah dikirim ke daerah, kemudian di sana termasuk salah satunya non PC. Lalu kapan kira-kira? Nah, untuk kiranya informasinya menjadi bulat, berikut kita sampaikan dulu penjelasan yang disampaikan oleh Kemendikdasmen agar kiranya ini tidak salah ya Bapak Ibu. Saya langsung aja Pak Menteri, yaitu permintaan guru-guru di Maluku adalah dana sertifikasi sebaiknya langsung ditransfer ke rekening guru, karena seringkali terlambat 3 sampai dengan 6 bulan. Ini menjadi sangat penting, Pak. Kami pernah di 2010 juga memperjuangkan dana BES langsung masuk ke rekening sekolah. Dan itu terjadi karena memang pada saat itu juga dana BES lambat sekali masuk ke rekening sekolah karena melalui transfer daerah. Terkait dengan guru, tadi yang paling banyak disampaikan, terima kasih masukannya. Memang ada hal yang sekarang kami coba untuk melakukan komunikasi. Pertama, bahwa kalau kita melihat pada Undang-Undang Otonomi Daerah, memang ada hal yang di luar kewenangan kami, terutama menyangkut pengangkatan guru, penempatan dan pembinaan guru. Itu memang masih ada pada ranah pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Sehingga kalau misalnya masalah-masalah tadi mungkin bisa diurai, termasuk pembangunan sarana prasarana, solusi yang mungkin adalah dengan melihat kembali Undang-Undang Otonomi Daerah. Kemudian yang terkait dengan guru juga sama. Cuma memang sekarang untuk guru itu sudah ada rekomendasi dari Bappenas untuk nanti pembinaan pengangkatannya oleh pemerintah pusat. Tapi ini memang masih dalam proses, mudah-mudahan ini bisa menjadi kebijakan baru. Karena sesungguhnya jumlah guru kita dibandingkan jumlah murid atau rasio guru dan murid itu sebenarnya sudah cukup. Problem kita adalah distribusi guru. Ini memang jadi permasalahan kita, dan kenapa distribusi itu memang masih menjadi masalah ya karena tadi betul Bapak, kami mengangkat ada sebagian kebijakan guru itu sangat politis, apalagi menjelang pilkada. Banyak kepala daerah yang mengangkat guru yang sebanyak-banyaknya, kemudian selesai pilkada diserahkan kepada kementerian untuk mengurusnya. Jadi ini menurut saya tidak bisa kita pandang sebagai masalah sederhana, termasuk misalnya ya penempatan guru juga gitu. Jadi kalau ada guru yang mendukung kepala daerah dan menang, itu bisa jadi kepala dinas. Kalau tidak, dipindahkan di daerah yang tidak ada sinyal. ini saya kira memang masih menjadi realitas yang bapak-bapak atau ibu-ibu anggota Senat saya kira tahu persis lah sebagai wakil dari daerah ya. Terserah kalau yang seperti ini mau diteruskan ya monggo, kalau memang mau diakhiri ya memang harus ada perubahan dari sisi aturan-aturannya. Kami ini kan eksekutif, jadi kewenangan kami adalah melaksanakan aturan, melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian yang berkaitan dengan, masih kaitan dengan teknis begini, kami sekarang sedang dalam proses untuk sertifikasi guru itu direct transfer Pak. Jadi kami sedang mengusulkan supaya memang nanti dibayarkan langsung melalui rekening guru, tidak lagi melalui pemerintah daerah. Sudah ada pembahasan dengan Menteri Keuangan dan sudah disetujui, sekarang tinggal verifikasi datanya. Soal banknya apa kami tidak ada preferensi. Nanti kita cari mana bank yang paling mungkin.
termasuk dalam kaitan ini tadi menyangkut guru honor juga sekarang insya Allah nanti tanggal 6 kami verifikasi dan validasi dengan BPS untuk guru honor yang insya Allah mendapatkan direct transfer mungkin antara 300 sampai 500 ribu per bulan dari pemerintah untuk guru honor yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Hari Jumat mudah-mudahan dari tanggal 6 itu hari apa ya? Hari Jumat, hari Kamis ya. Tapi hari Kamis mudah-mudahan Jumat berkahnya bisa dapat keluar pada hari Jumat itu. Ini sudah kami bicarakan untuk guru honor yang belum sertifikasi, nominalnya kami memang belum sebutkan tapi masih berkisar antara 300 sampai 500 ribu per bulan. Iya, seperti sampaikan tadi, adanya siaran pers ini yang merupakan jadi produk hukum, maka valid ya Bapak Ibu, sah ini bahwa sertifikasi guru ASN daerah akan dibayarkan oleh pusat. Ini memang keluar di 4 Februari yang lalu, disebutkan Mendikdasmen dalam rapat kerja bersama Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Jakarta menegaskan langkah-langkah strategis yang tengah diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Salah satunya adalah mekanisme baru dalam pembayaran tunjangan profesi guru. Pemerintah saat ini tengah menyusun skema transfer langsung, di mana tunjangan profesi akan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru tanpa melalui perantara, dalam hal ini tanpa melalui Pemda lagi gitu ya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan memastikan bahwa tunjangan diterima secara penuh serta tepat waktu. Disebutkan kami sedang dalam proses untuk tunjangan guru itu dibayarkan langsung melalui rekening para guru. Sudah ada pembahasan dengan Menkeu dan sudah disetujui. Sekarang tinggal verifikasi datanya, ucap beliau. Selain memastikan pembayaran tunjangan profesi berjalan lebih efisien, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Saat ini, Kemendikbudristek tengah menyusun skema bantuan langsung dengan besaran antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan bagi guru honorer. Tanggal 6 Februari nanti, maksudnya semalam, kami akan melakukan verifikasi dan validasi dengan BPS untuk transfer langsung kepada guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, lanjut beliau. Kebijakan ini merupakan respon terhadap berbagai aspirasi tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi akibat keterbatasan akses terhadap tunjangan profesi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Ya, dan ini diterbitkan oleh Kemendikbudristek resmi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa akses ini di websitenya. Namun Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan tadi, untuk TW1 ya biasanya non PC itu dikirim 4 TW Bapak Ibu sekalian, sudah dikirim ke daerah. Nah, gimana, apakah memungkinkan ini langsung direalisasikan mulai TW1 ini? Kalau kita lihat perkembangannya, sekarang sebagian dana untuk sertifikasi guru sudah di daerah. Memang dimungkinkan Bapak Ibu sekalian, Kemenko mengeluarkan surat edaran untuk earmarking, tidak dipergunakan dana itu. Namun ada faktor tertentu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, yang pertama adalah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024, jelas disebutkan dalam peraturan ini ya, ini merupakan dasar. Jadi semua turunannya berupa peraturan menteri harus mengacu kemari. Dijelaskan di sini bahwa untuk non fisik masuk anggaran transfer ke daerah. Jadi kalau kemudian tanpa ada pembaharuan dari APBN ini, tentu itu sudah melanggar ya. Oleh karena itu tidak dimungkinkan. Namun ini Bapak Ibu sekalian bisa dilakukan kalau dari segi teknisnya ketika nanti APBN ini dilakukan pembaharuan, biasanya antara bulan September atau Oktober ya, ada pembaharuan gitu ya. Itu masuk ke rentang pencairan TW3. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat memang sertifikasi kita sekarang ini sudah ditransfer untuk TW1 di tahap 1 ke daerah seperti ini Aceh Timur. Nah, namun demikian kalau data Bapak Ibu sekalian, Dikdasmen itu memiliki data. Ini adalah paparan data dari guru-guru yang disampaikan saat RDP dengan Komisi 3 DPR. Ini ada tunjangan guru 70 triliun ya, ini lebih. Kemudian profesi guru 1.522.727. Ini sasarannya seluruh Indonesia. Kemudian tamsil 332.000, tunjangan khusus guru 62.536 sasarannya. Jadi ini ada totalnya disebutkan di sini jumlah alokasinya. Jadi kalau masalah data ini barangkali Kemendikbud punya. Bahkan kalau di Info GTK sih sebenarnya kecuali bagi penerima tunjangan profesi baru ada datanya. Tapi menurut saya karena ini sudah keluar APBN dan harus diperbaharui, maka TW1, TW2 ini belum bisa Bapak Ibu dilaksanakan ya. Karena harus ada juknis berupa Permendikdasmen, tapi juga tidak boleh
melanggar Perpres nomor 201 itu. Yang kedua juga yang menjadi kendalanya adalah dalam transisi nanti Bapak Ibu sekalian, seumpamanya TW1 ini dan TW2 sudah diambil alih oleh pusat, ini juga mengkhawatirkan di daerah sebab masih banyak rekan-rekan kita yang mana TW3, TW4 itu belum dibayarkan. Jadi kalau langsung diambil alih oleh pusat, maka bisa jadi nanti itu tidak akan dibayarkan. Makanya kalau pandangan kita adalah TW1, TW2 ini adalah masa transisi, akan diperbaharui dulu APBN nanti, kemudian diterbitkan Permendikbudnya. Itu yang paling mungkinnya. Namun kalau melihat peluangnya, kemungkinannya nanti ini bisa terrealisasinya ya di tahun 2026. Paling cepatnya kalau saya sampaikan tadi di TW3 lah ya Bapak Ibu, di semester 2 ini tahun anggaran 2026 itu. Namun demikian Bapak Ibu, kita bisa sama-sama cek nanti terkait ini apakah kemungkinannya bisa langsung terlaksana di TW1, TW2 melalui info GTK Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan Bapak Ibu bisa cek ya. Di bagian ini Bapak Ibu sekalian, format pembayaran. Bapak Ibu bisa lihat di situ, di sini disebutkan data pada SIMTUN, dana transfer pemerintah daerah provinsi, nanti daerah Bapak Ibu atau Pemda gitu ya. Kalau nanti ini sudah diganti, kalau ini kan disebutkan nih Bapak Ibu, dibayarkan melalui dana alokasi khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah, di mana guru mengajar. Nah nanti kita akan update terus Bapak Ibu sekalian. Seumpamanya info GTK sudah melakukan validasi, kemudian ini sudah berubah menjadi dibayarkan melalui dana alokasi khusus yang dikelola oleh pemerintah pusat ya di TW1, TW2 ini, maka kemungkinannya itu sudah terlaksana. Tapi kalau tidak, maka seperti sampaikan tadi, paling cepatnya di September, paling realnya adalah di tahun 2026. Nah barangkali ini informasi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.